lagi bersama saya Ibu Lydia Susanti dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Sebelum kita memasuki materi pesawat sederhana, terlebih dahulu kita akan membahas tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar, pengetahuan 3.3. Jelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan 4.3. Menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 1. Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. 2. Menjelaskan pengertian pengukit atau tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. 3. Menjelaskan penggunaan pengukit, bidang miring, katrol, dan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menghitung keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Dan kelima, menganalisis prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. 2. Menjelaskan pengertian pengukit atau tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. 3. Menjelaskan penggunaan pengukit, bidang miring, katrol, dan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menghitung keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Dan kelima, menganalisis prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak. Pernahkah kalian bermain di taman? Ataukah kalian pernah bermain jungkir-jungkit ketika kalian TK? Atau pernahkah kalian diminta ibumu untuk menggunting pita atau kertas? Alat apakah yang akan kalian gunakan? Ya, gunting. Jungkir-jungkir atau gunting merupakan beberapa contoh pesawat sederhana. Lalu, apakah pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia atau alat untuk mempermudah melakukan usaha. Pesawat sederhana bekerja dengan cara 1. Mengubah arah gaya yang diperlukan. 2. Memperbesar jarak. Coba kalian bayangkan ketika kalian akan naik ke lantai 10. Jika kalian menggunakan tangga, tentunya kalian akan merasa capek atau lelah. Tetapi bandingkan ketika kalian dengan menggunakan lift, tentunya akan lebih cepat sampai dan kalian juga tidak capek. Atau ketika kalian mencuci baju secara manual, akan terasa lebih ringan jika menggunakan mesin cuci. Ada beberapa jenis pesawat sederhana. 1. Tuas atau pengukit. 2. Bidang miring. 3. Katrol. 4. Roda berporos atau gear. Dari keempat jenis pesawat sederhana tadi, kali ini kita akan membahas salah satu di antaranya, yaitu pengukit atau tuas. Pengukit atau tuas sering digunakan orang untuk memindahkan batu yang besar. Pengukit atau tuas adalah sebuah batang kaku yang dapat berputar pada titik tumpu. Pengukit atau tuas dapat digunakan untuk mengukit, mencabut, atau mengangkat benda. Bagian-bagian tuas ada 3. 1. Titik tumpu dilambangkan dengan T. 2. Titik beban dilambangkan dengan W. 3. Titik kuasa dilambangkan dengan F. Titik tumpu adalah titik bertumpunya suatu alat atau benda. Titik beban adalah titik di mana benda berada. Titik kuasa adalah tempat gaya bekerja. Ada 3 macam jenis tuas. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. Coba kalian perhatikan gambar tuas berikut. F adalah kuasa, W adalah beban. Dari titik A ke titik B adalah lengan kuasa atau LF. Dari titik B ke titik C adalah lengan beban atau LW, dan dari A ke C adalah panjang lengan atau L.
Contoh tuas jenis pertama adalah gunting. Gagang gunting sebagai kuasa, bagian tengah gunting sebagai titik tumpu, dan ujung gunting sebagai beban. Begitu juga dengan tang yang memiliki prinsip kerja yang sama dengan gunting. Tuas jenis kedua adalah tuas yang menempatkan beban di antara titik tumpu dan kuasa. Perhatikan gambar berikut. Kuasa dilambangkan dengan F, beban dilambangkan dengan W, di mana W adalah massa dikali percepatan gravitasi. Dari titik tumpu ke beban adalah lengan beban atau LW, dari titik tumpu ke kuasa adalah lengan kuasa atau LF. Contoh tuas jenis kedua antara lain alat pemotong kertas yang sering kalian jumpai di tempat fotokopi, di mana titik tumpu berada pada ujung pemotong kertas, kuasa berada pada tempat di mana tangan kita bekerja, dan beban berada di mana kertas akan kita potong. Contoh yang lainnya adalah gerobak dorong. Titik tumpu berada pada roda, titik beban berada di mana beban diletakkan. Titik kuasa berada di lengan gerobak dorong. Tuas jenis ketiga adalah tuas yang menempatkan kuasa di antara beban dan sumbu atau titik tumpu. Kuasa dilambangkan dengan F, beban dilambangkan dengan W. Dari titik beban ke titik tumpu adalah lengan beban atau LW. Dari titik kuasa ke titik tumpu adalah lengan kuasa atau LF. Contoh tuas ketiga antara lain adalah pinset. Ujung pinset yang berbentuk rata adalah titik tumpu, sedangkan ujung pinset yang melengkung sebagai titik beban dan pada bagian tengah pinset sebagai titik kuasa. Prinsip ini juga berlaku pada alat pancing. Jadi, perbedaan dari ketiga tuas tersebut adalah tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Tuas jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Tuas jenis ketiga, kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Pengungkit atau tuas memiliki keuntungan mekanis, yaitu Km sama dengan W per F atau LF per LW. Dengan demikian, persamaan rumus tuas adalah W dikali LW sama dengan F dikali LF atau W dikali LB sama dengan F dikali LK. Di mana Km adalah keuntungan mekanis, W adalah beban dengan satuan Newton, F adalah kuasa dengan satuan Newton, LF adalah lengan kuasa dengan satuan meter, LW adalah lengan beban dengan satuan meter. Untuk lebih memahaminya, mari kita coba menyelesaikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar. Ditanya, A. Keuntungan mekanis, B. Gaya yang bekerja pada tuas. Untuk itu, kita tentukan terlebih dahulu, di mana W sama dengan 1000 Newton, LF sama dengan 2 meter, LW sama dengan 0,5 meter, ditanya Km dan F. Selanjutnya, untuk menentukan keuntungan mekanis, kita gunakan rumus Km sama dengan LF per LW, di mana LF sama dengan 2, LW 0,5. Selanjutnya, 2 dibagi 0,5 sama dengan 4. B. Gaya atau F. Untuk mencari kuasa atau F, kita bisa menggunakan rumus dasar tuas, yaitu W dikali LW sama dengan F dikali LF, di mana W sama dengan 1000, LW 0,5, dan F karena tidak diketahui kita tulis F, dan LF sama dengan 2. 1000 dikali 0,5 sama dengan 500. F dikalikan 2 sama dengan 2F. Selanjutnya, F kita pindahkan ke kiri, dan 500 dibagi 2, maka hasilnya 250 Newton. Sampai di sini pembahasan kita kali ini mengenai pesawat sederhana, yaitu tuas. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. See you, bye-bye!